Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk seluruh guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan mereka semua di tempat yang termulia di sisinya. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Khusus kita niatkan untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah khusus untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pekuburan mereka sebagai raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Begitupun juga dengan keluarga kita yang telah mendahului. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terangi kubur mereka. Bagi keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, ataupun kita yang sedang dalam keadaan sakit, dan mungkin ada sedang ujian, musibah, bencana, semoga Allah segera berikan jalan keluar dari setiap musibah yang dihadapi, memberikan kesembuhan yang segera bagi yang sakit. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabiy al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, malam ketiga dari bulan Jumadil Tsani 1445 Hijriah. Kita semua masih dianugerahkan kesehatan, keafiatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di malam ini kita semua dapat mengawalinya dengan menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian duduk diam iktikaf di waktu yang singkat, bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, waktu istimewa, waktu utama di antara 24 jam yang Allah berikan untuk kita. Salah satu waktu yang teristimewa adalah antara maghrib dan isya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, ala adullukum ala amalin, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amal, satu perbuatan yang amal itu menjadi yamhu bihi al-khataya, menjadi penghapus dari noda dan dosa, wa yurfa'u bihi ad-darajat, amal itu dapat menjadi pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah gambarkan, berikan 3 amal. Yang pertama adalah
isbabul wudu indal makarih, senantiasa mampu untuk menjaga wudu dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang kita tidak sukai. Kalau kita wudu saat ini enak, lagi cuaca panas, wudu nyaman rasanya, segar. Tapi kalau musim dingin, dingin menyengat, dingin datang menusuk sampai tulang, wudu kita batal. Tetap mampu untuk kita menjaga wudu, batal wudu, wudu lagi, dan menyempurnakan wudunya. Sunnah-sunnahnya dia kerjakan, 3 kali basuhan dia lakukan, madmadah, istinsyak, dia berkumur-kumur, masukkan, pokoknya sempurna wudu dia kerjakan. Dalam keadaan yang demikian, ini amal pertama yang menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat di hadapan Allah. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajidi, banyaknya melangkahkan kaki untuk menuju masjid. Datang panggilan azan berkumandang, dia mampu tinggalkan dulu sejenak urusan dunianya. Dia tinggalkan jual belinya dulu, dia tinggalkan pekerjaan kantornya, dia tinggalkan pekerjaan yang urusan duniawinya. Mampu dia memenuhi panggilan azan tadi, dia langkahkan kakinya menuju masjid, dia kerjakan sholatnya dengan berjamaah. Maka ini amal kedua yang menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat. Sehingga jamaah ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salat berjamaah khususiyah, satu amalan khusus yang Allah anugerahkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1:27. Satu salat berjamaah dalam satu riwayat lipat gandakan oleh Allah 27 kali lipat. Riwayat yang lain 25 kali lipat, riwayat yang lain 24 kali lipat nilainya dibandingkan kita dengan mengerjakan sholat dengan cara sendiri. Tidak ada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan keutamaan sholat berjamaah ini. Sehingga ulama berpendapat sebab salah satu keistimewaan jamaah qabulus sholah, diterimanya sholat seseorang. Kenapa sampai berani menyatakan sholat seseorang yang dia kerjakan berjamaah itu diterima oleh Allah? Diibaratkan dengan secara fikih. Kalau secara fikih, air kurang dari 2 kullah, misalnya 2 kullah terhitung sebagai air yang sedikit. Ukuran 2 kullah, sebagian ulama memberikan 60 cm persegi, 60 ke dalamnya, 60 lebar, 60 panjang. Ada yang menyebutkan 80 meter persegi, artinya 80 cm. Kita punya kolam bak mandi, dalamnya 80, lebarnya 80, panjangnya 80, maka sudah terhitung isinya kalau penuh 2 kullah. Ukuran sholat sendiri ibarat air yang kurang dari 2 kullah, seperti air gelasan 220 mili. Jatuh najis di dalamnya, mohon maaf, ada kencing setetes, 1 tetes jatuh ke air kurang dari 2 kullah, tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya pun tidak berubah, tapi tetap dihukumi najis. Kenapa? Karena kurang dari 2 kullah. Sholat sendiri bisa saja diterima, bisa juga tidak diterima. Kalau dia tercampur dengan kurang khusyuknya mungkin, atau ada hal-hal yang kurang di dalam sholatnya, bisa saja tidak diterima oleh Allah. Tetapi kalau sholat berjamaah digambarkan oleh para ulama seperti air yang banyak, lebih dari 2 kullah, meskipun jatuh najis ke dalamnya, jatuh kotoran cecak, 1 kolam 1 meter persegi, jatuh kotoran cecak, selama tidak berubah bau, rasa, warna, maka tetap dia dihukumi suci. Nah, begitupun sholat berjamaah. Karena banyak temannya, meskipun satu yang mungkin ada kurang khusyuk, satu yang ada nuksan, ada kekurangan di dalam sholatnya, tetap Allah terima karena banyaknya tadi. Sehingga ini amal kedua yang luar biasa, kathratul khuta ilal masajidi. Yang terakhir adalah wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu datangnya sholat sesudah mengerjakan sholat fardu. Sebagian besar ulama hadis menyatakan makna dari menunggu datangnya sholat sesudah sholat, yaitu menunggu masuknya waktu isya sesudah dia mengerjakan sholat maghrib. Ini menunjukkan keutamaan maghrib ke isya ini. Dan alhamdulillah
Malam ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di awal dari bulan Jumadil Tsani ini kita semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang istimewa ini dalam keadaan duduk iktikaf di masjid, duduk berkumpul dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan duduk kita malam ini menjadi sebab turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga, dan juga menjadi salah satu sebab kelak di akhir hayat ketika kita tidak sudah mengenal lagi siapa yang di kiri kanan kita, ketika di detik-detik menegangkan tidak kita ketahui lagi siapa yang menangis di sisi kiri kanan tubuh kita. Detik-detik menegangkan itu Allah tetapkan hati kita, Allah tetapkan lisan kita, dan kita semua kembali kepada Allah dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kembali kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak terasa ini malam awal dari Zulhijjah, selesai awal dari Jumadil Tsani, masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, Ramadan. 3 bulan lagi. Tidak terasa 3 bulan lagi Ramadan. Perasaan baru kemarin rasanya kita puasa, sekarang sudah kurang dari 90 hari akan masuk kembali di bulan Ramadan. Nah, jadi inilah sifatnya dunia. Kullu atin qarib. Kata orang-orang Arab, penyair Arab menyatakan kullu atin qarib. Setiap yang datang, setiap yang pasti datang itu dekat. Esok pasti datang, dekat. Ajal kita pasti datang, semakin mendekat. Batas kita di dunia semakin mendekat. Dan inilah sifatnya dunia. Begitu sesaat, begitu sementara, sehingga akan sangat rugi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan usia tidak sepanjang umur umat-umat sebelumnya jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah buka pintu-pintu rahmat yang begitu luas, begitu banyak. Duduk majelis ilmu nilainya besar, salat berjamaah nilainya besar, kita membaca Al-Quran nilainya besar, sehingga sangat rugi kalau ditinggalkan begitu saja. Alangkah lebih rugi lagi jika diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap semoga istiqamah selalu di dalam ketaatan, dan kami mohon maaf Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, baru kali ini kami dapat mengisi kembali, baru kembali dari umroh Kamis kemarin, Kamis sebelumnya minggu kemarin, sampai Jumatnya agak belum fit betul sehingga tidak bisa mengisi malam Sabtu yang kemarin. Alhamdulillah malam ini bisa dilanjutkan, dan insya Allah semoga ini kami tolak terakhir sudah tidak lagi membawa, tidak lagi bawa dulu sampai Ramadan. Insya Allah kalau Ramadan masih ada bisa untuk membimbing. Nah, ini kemarin sudah menolak 1 hari sebelum berangkat, 2 hari sebelum berangkat, tiket ternyata datang. Ustaz, tiketnya sudah ada. Nah, ini gimana? Saya sudah bilang tidak usah berangkat, mohon maaf ini gitu. Jadi kalau tidak juga satu hal yang kami menjadi agak berat kalau tidak, karena guru kami Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumait beliau pernah mengatakan, siapapun yang datang ke Madinah, siapapun yang datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, bukan karena banyak hartanya, bukan karena cerdas otaknya, banyak ilmunya, tapi murni karena undangan Allah, undangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nolak, sudah ada tiket dan lain sebagainya, itu berarti sudah memang undangan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini dari Agustus kemarin, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan terakhir setiap bulan, 2 minggu di rumah, 2 minggu di Mekah Madinah. InsyaAllah Desember istirahat dulu sampai Ramadan. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi, pembahasan di dalam At-Tayyibu Al-Halalu Syartul Qabuli. At-Tayyibu Al-Halalu, sesuatu yang baik dan halal merupakan syarat dari diterimanya amal, diterimanya doa seseorang. Dengan landasan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu baik,
la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali dari sumber-sumber yang baik. Nah, ini yang pertama, Rasulullah nyatakan innallaha thayyibun, Allah sesungguhnya Allah baik, mustahil dari segala kekurangan, mustahil dari segala bentuk kekurangan. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali dari cara atau sumber yang baik. Sehingga ini menjadi landasan bahwa kita beramal, landasi apa yang kita lakukan dari amal tersebut dengan sumber dan landasan yang baik. Jangan sampai sesuatu yang baik dilandasi dari yang buruk. Tidak mungkin sampai, tidak mungkin diterima. Contoh, berangkat haji. Nah, misalnya, bagaimana hukumnya Ustadz? Berangkat haji tapi pakai uang hasil korupsi misalnya. Nah, korupsinya dipakai untuk haji. Nah, hajinya secara hukum fikih sah, tetapi masalah diterima atau tidaknya, mardud atau mabrurnya, maka pasti mardud dalam pendapat mayoritas ulama. Pasti tertolak, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Hanya dari sisi fikih, hukum hajinya tetap sah. Begitupun sedekah dari jalan yang tidak baik, misalnya mengambil korupsi, mencuri, hasil curian dipakai untuk bersedekah. Sedekahnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tadi landasannya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari sumber, dari jalan yang baik juga. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amarul mu'minina, memerintahkan kepada seluruh kaum mukmin, semua orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi tidak dibeda-bedakan. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh kaum mukminin. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai yang terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali siapapun itu. Kulu min thayyibati wa'malu salihah, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal atau berbuatlah kebaikan. Di dalam surah Al-Mu'minun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini untuk menunjukkan, mengkomparasikan ayat yang pertama tadi, yang mana perintah Allah kepada semua rasul untuk makan dari jalan yang baik dan juga beramal soleh. Allah nyatakan di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari hal-hal yang baik apa yang Allah telah karuniakan kepada kalian dari rizki. Artinya tidak hanya halal dari sisi zatnya, tetapi juga halal dari sisi sumbernya. Ada dua. Nah, seperti contoh, halal dari zatnya, ayam halal untuk dimakan selama sembelihannya tadi sah. Nah, maka hukumnya halal, harus. Nah, bagaimana hukum hewan yang apakah harus secara sembelihan yang halal? Harus, wajib. Kata para ulama, wajib sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala ta'kulu mimma lam yadhkurismallahi alaih, dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Nah, di sini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah hukum membaca bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih itu wajib atau termasuk sunnah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dihukumkan sunnah, nah, mengawali sembelihan dengan bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Nah, landasan beliau
Karena tadi Allah nyatakan wala ta'kulu mimma lam yadhkurismallah alaih, dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dimaknakan yang dimaksud dengan tidak disebut nama Allah atasnya ini sembelihan dari bukan orang yang menyembah Allah. Jadi kalau syarat dalam mazhab Syafi'i menyembelih ini yang pertama tukang sembelihnya muslim, sudah sah. Meskipun dia tidak baca basmalah, yang penting muslim. Kemudian yang kedua putus urat makan, putus urat nafas, kemudian urat darahnya, artinya 3 urat itu putus semua, maka sudah sah sembelihannya. Bagaimana sekarang Ustaz? Ini kita kalau belanja beli ayam-ayam yang siap saji misalnya, ayam-ayam yang siap saji, KFC kah, apa namanya, pokoknya yang jumlah-jumlah besar. Kadang disembelihnya pakai mesin misalnya, enggak manual, bukan sembelihan manual, tapi sembelihan mesin. Sembelihannya sesuai dengan syarak, tapi yang mengoperasikan adalah mesin misalnya. Artinya putus kepalanya langsung, apa boleh sampai putus kepala sembelihan? Boleh, sah. Misalnya sekarang biar cepat kan, sekarang musim instan, cepat. Bagaimana hukumnya? Yang dilihat siapa yang nyembelih? Yang mengoperasikan alatnya. Jadi kalau secara hukum fikih yang kontemporer, misalnya sekarang ayam 1000 ekor, kalau satu-satu akan lama. Kalau ini yang skala industri, sembelihan pakai mesin, selama tadi putus 3 urat dan yang mengoperasikan mesin itu adalah seorang muslim, maka terhitung sembelihannya halal. Tapi kalau kita tidak tahu misalnya, tidak tahu ini bagaimana prosesnya dan lain sebagainya, maka yang dilihat adalah zat yang kita makan. Yang penting ayam. Yang jelas itu adalah ayam, maka hukumnya menjadi halal. Jadi tetap hukum dasarnya menjadi halal. Dan juga di tempat yang mayoritas muslim, misalnya kita di sini Lombok mayoritas muslim. Ayam ini siapa yang nyembelih, bagaimana sembelihnya, sudah betul atau enggak, ataukah bangkai yang disembelih, maka tidak perlu sampai sejauh itu. Secara hukum fikih dilihat zatnya. Yang penting itu adalah ayam yang hukum dasar dimakannya halal, maka hukumnya menjadi halal. Jadi tadi yang dimaksud dengan thayyib tidak sekedar baik dari sisi zatnya, tetapi juga dari sisi sumber didapatkannya juga harus dengan cara yang baik. Kambing halal dimakan, tapi dari hasil mencuri, maka tidak termasuk thayyib, tidak termasuk thayyib, tidak termasuk halalan thayyiban. Sehingga kita minta selalu Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Di dalam solat Jumat, salah satu amalan agar murah rezeki, khususnya rezeki yang hissi. Rezeki ada 2, ada yang maknawi, ada yang hissi. Yang maknawi ya seperti sehat, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh, solehah, ini disebut rezeki yang maknawi. Yang hissi, yang nampak seperti wujudnya ya harta, uang atau jabatan. Salah satu yang dianjurkan para ulama untuk mendapatkan rezeki hissi maknawi sesudah sholat Jumat itu kita membaca musabbiat, istilahnya musabbiat, 7 Fatihah, 7 Al-Ikhlas, 7 Al-Falaq, 7 An-Nas. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah dulu 7 kali, Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali, baru kemudian diakhiri dengan doa Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Hayyu ya Qayyum aghnini bihalalikan haramika wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Atau kalau langsung Allahumma aghnini atau Allahumma kfini boleh. Allahumma kfini bihalalikan haramika, ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal darimu daripada yang haram. Allah kfini bihalalikan haramika wa bi ta'atika ma'siyatik, ya Allah dengan ketaatan dan juga bukan kemaksiatan. Wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa, 4 kali. Jadi sesudah sholat Jumat, sebelum merubah posisi duduk. Sebagian ulama pakai syarat sebelum merubah
posisi duduk sebelum syarat apapun. Misalnya kita sholat Jumat. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Fatihah dulu, Al-Ikhlas dulu, Al-Falaq, An-Nas, dan itu riwayatnya sahih. Bahkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kampung di Tegal dipraktekkan dari dulu, dari zaman yang ngaji-ngaji ke Tuan Guru Soleh Hambali Bengkel. Jadi sampai sekarang tetap dipakai. Jadi setelah sholat Jumat, sebelum zikir apapun, baca itu dulu, baru selesai doa, baru kemudian astagfirullahaladzim, zikir biasa. Jadi kalau di Tegal agak lama habis Jumatnya. Tapi kalau di Ar-Rahmah mungkin susah untuk dipraktekkan berjamaah karena kan rame, ada jamaah dari macam-macam, dari luar dan lain sebagainya. Jadi ini halal dari sisi zat, halal dari sisi cara mendapatkan. Tsumma dzakara ar-rajula, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki yutilus safara, dia melakukan perjalanan yang jauh. Ukuran perjalanan jauh itu ketika mencapai 3 marhalah, 2 marhalah ke atas, terlebih sudah sampai 3 marhalah. 1 marhalah 41 km. Jadi kalau sudah 1 marhalah 41 km menurut pendapat mayoritas dalam mazhab Syafi'i, kalau 2 marhalah berarti 82 km. Kalau perjalanan telah mencapai 82 km, maka sudah terhitung dia safar tawil, sudah melewati batas minimum perjalanan. Terlebih kalau sampai 3 marhalah sudah terhitung jauh. Berarti 41 kali 3 berapa jadinya? 82 tambah 123 ya, 123 kilo. Kalau sudah mencapai 123 kilo, maka ini dihitung safarun tawil, perjalanan yang jauh. Ketika sudah mencapai minimum tadi 82 km, ada keringanan-keringanan dari sisi syarak dia boleh lakukan. Yang pertama, dia boleh menjamak sholatnya, menggabungkan 2 sholat di satu waktu. Zuhur, asar jadi satu. Boleh di waktu zuhur atau di waktu asar. Maghrib, isya di satu waktu. Ini jamak. Yang kedua, dia boleh qasar juga. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Zuhur dia kerjakan 2, asar dia kerjakan 2, isya dia juga boleh kerjakan 2 rakaat. Kalau maghrib tidak bisa. Kalau maghrib tidak bisa diqasar karena tidak bisa dibagi 2. 3 rakaat dibagi 2 tidak bisa 1,5. Jadi sehingga harus itmam, harus dengan cara sempurna. Ini rukhsah, keringanan bagi orang yang di dalam perjalanan jauh. Perjalanannya tadi mencapai 82 km. Yang dilihat itu adalah jarak, bukan cara menempuh perjalanannya. Sehingga kalau pakai pesawat pun, seandainya sekarang pakai pesawat kan gampang Ustaz, tinggal naik, duduk manis 2 jam kurang sampai Jakarta. Kan nggak susah, nggak berat. Nah, bagaimana ini perjalanannya nggak berat? Apakah tetap keringanan itu dibolehkan dia untuk menjamak sholat? Boleh. Nah, keringanan itu tetap berlaku bagi orang yang dalam perjalanan ini. Sekarang yang dilihat mana lebih afdol. Nah, sekarang kalau tadi masalah bolehnya boleh. Sekarang mana lebih utama dia menjamak sholatnya atau dia sholat seperti biasa, pakai mobil pribadi, mau pergi ke Sumbawa atau ke mana yang lebih, Surabaya lah, jauh, lewat Lembar, lewat Bali, mampir ke masjid. Kalau ketemu masjid masih memungkinkan, sangat mungkin baginya untuk sholat pada waktunya. Mana lebih afdal dia itu sholat sesuai dengan waktunya atau dia menjamak sholatnya? Dalam beberapa keadaan lebih utama dia menjamak. Yang pertama, kata para ulama, kalau mencapai lebih dari 3 marhalah, 120 kilo ke atas, maka al-mu'tamad lebih utama dia menjamak sholatnya dibandingkan sholat pada waktunya. Kalau perjalanannya tadi 120 kilo ke atas. Kenapa keluar dari perbedaan pendapat yang mewajibkan? Karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah dihukumkan wajib.
wajib jamak. Kata beliau kalau lebih dari 120 km perjalanan yang ditempuh. Yang kedua, kalau di dalam diri itu menemukan karahiyatis safar, ada kesukaran, kesulitan di dalam perjalanan. Misalnya kalau sholat pada waktunya itu agak berat, tapi ini perjalanan 82 km agak berat misalnya, maka lebih afdal dia menjamak dibandingkan dengan dia sholat di waktunya. Karena boleh jadi kemungkinan najis pakaian dan lain sebagainya besar, kemungkinan nanti kalau dia sholat pada waktunya di tempatnya, zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar, nanti khawatir ada halangan dan lain sebagainya, maka lebih utama dia menjamak sholatnya. Kalau juga di dalam dirinya ada keraguan tentang bolehnya jamak qasar ini, misalnya ragu saya, boleh enggak jamak atau qasar? Untuk menghilangkan keraguan, bagi orang yang ragu lebih afdal dia menjamak untuk menghilangkan keraguan tentang kebolehan menjamak atau mengqasar sholatnya. Jadi ini Rasulullah menyebutkan ada seorang yang di dalam perjalanan yang jauh, asy'atha akbar, pakaiannya lusuh, rambutnya penuh debu, karena saking jauh perjalanan yang dia tempuh. Yamuddu yadaihi ilas sama, orang ini menengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Dia sudah dalam perjalanan jauh, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dia tengadahkan tangannya ke arah langit. Ya Rabb, ya Rabb, sambil memanggil Tuhannya, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Allah. Jadi kenapa Rasulullah gambarkan seperti ini? Karena orang di dalam keadaan musafir, orang yang dalam keadaan perjalanan jauh, perjalanan entah itu qasir ataupun tawil, dekat ataupun jauh, apalagi jauh, maka ini termasuk sebab mudahnya diijabah doa seseorang. Dan setan tahu, Bapak Ibu, iblis tahu kalau orang di dalam perjalanan itu doanya mustajab, sehingga seringkali kita jarang doa dalam perjalanan. Yang ada perjalanan ke mana misalnya, ke Surabaya, sepanjang jalan kita setel lagu Ebit GAD apa pokoknya lagu-lagu sepanjang jalan sampai lupa untuk munajat, lupa untuk doa. Kenapa? Setan tahu ini waktu mustajab orang ini, waktu yang diijabah baginya. Apalagi kalau pulang mudik misalnya, udah tujuannya silaturahmi, tujuannya sesuatu yang baik, sehingga diganggu dia dalam perjalanannya. Jangan sampai dia munajat, jangan sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini penting, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, entah berangkat ke kantor, entah itu ke pasar, di dalam perjalanan jangan sampai lupa doa. Di dalamnya, artinya sebelum mulai perjalanan mohon keselamatan kepada Allah. Di dalam perjalanannya, di situ mohon, ya Allah jadikan anak-anak saya jadi anak-anak yang saleh. Ya Allah jadikan keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sampai lepas tidak berdoa sama sekali. Dan ini kadang kalau sadar tidak sadar, kita memang sering lupa untuk doa di dalam perjalanan. Karena ini waktu mustajab, waktu yang diijabah, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan orang ini perjalanannya jauh. Kemudian syarat mudah diterima doa juga yang kedua dia lakukan. Yamuddu yadaihi ilas sama, tangannya sampai menengadah ke langit. Nah, ini menjadi landasan dalil doa mengangkat tangan itu boleh sunnah atau bid'ah atau apa. Maka disebutkan sunnah. Boleh, dan termasuk bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan dengan dalil yang lain. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa' yadayhi fi syai'in min du'aihi. Jadi di dalam hadis riwayat Imam Anas dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW yarfa' yadayhi fi syai'in min du'aihi. Artinya beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, ketika istisqa, mohon doa diturunkan hujan, Rasulullah angkat tangan. Ketika qunut, beliau angkat tangan. Dari hadis riwayat Abi Umamah bahwasanya baginda Rasulullah SAW ketika haji wada, ketika di Arafah, beliau mengangkat tangan. Farafa'a yadayhi yad'u, artinya ketika di Arafah beliau mengangkat kedua tangannya mohon kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi dalil bahwa mengangkat tangan bukan sesuatu yang terlarang di dalam berdoa, di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengangkat tangan ini menjadi dalil bahwa ini kita meminta. Nah, yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan berarti Allah di langit, bukan berarti Allah di atas, tapi atas itu kiblatud doa. Jadi kenapa kok doanya menghadap atas? Nah, bukan berarti Allah di atas, tapi kiblat, arah di dalam berdoa atas. Salat menghadap ke Baitullah, Ka'bah, bukan berarti Allah di Ka'bah, tapi ini jihah, arah, sebagai pemersatu semua umat Islam dimanapun dia berada, terikat, terpaut di satu titik di dalam salatnya, yaitu menghadap ke Baitullah, Ka'bah. Apakah doa harus menghadap kiblat? Tidak harus, tetapi termasuk bagian dari sunnah di dalam doa menghadap ke arah kiblat. Tapi bukan berarti wajib menghadap kiblat. Nah, kadang banyak, oh tidak boleh kita doa membelakangi kiblat. Tidak boleh, bukan berarti tidak boleh. Nah, tetap doa menghadap apa manapun boleh, silahkan. Tapi yang lebih aula, lebih utama menghadap kiblat. Kalau doa harus menghadap kiblat, maka semua khotib Jumat ini seharusnya dia balik, begitu. Allah maghfiril muslimin wal muslimat, dia harus balik hadap kiblat karena menghadap jamaah. Sehingga kadang banyak orang mengatakan wajib, tidak boleh kalau tidak menghadap kiblat. Ini tidak boleh, menyalahi. Tidak mesti, tidak hukumnya wajib. Nah, kenapa? Kalau wajib, maka niscaya semua khotib Jumat itu harus menghadap kiblat ketika dia berdoa. Jadi syarat kedua sudah dia lakukan, dia dalam perjalanan jauh. Kemudian yang kedua, dia menengadahkan tangan, dia menyeru, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram, tetapi makanannya dari jalan yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya juga dari jalan yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya pun dari jalan yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin akan diijabah, bagaimana mungkin akan dikabulkan apa yang dia pintakan. Sehingga sebelum syarat-syarat dikabulkannya doa yang lain, sebelum kita awali doa dengan hamdalah, di dalam doa ada solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Di dalam doa ada doa untuk kedua orang tua. Nah, ini syarat-syarat diterimanya doa semua. Nah, tapi sebelum itu semua, faktor yang paling utama harus dipastikan dulu, yaitu kita sumber hidupnya dari jalan yang halal. Nah, sumber hidupnya dari jalan yang halal. Karena ini syarat mutlak, syarat utama qabul, syarat utama diterimanya doa, diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau terlanjur? Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur ini misalnya? Terlanjur. Sama seperti ada anak pondok sering. Ustaz, saya santri 10 tahun yang lalu. Iya, ada apa? Kemana tukang apa yang nunggu kantin dulu? Nunggu kantin dulu udah meninggal. Kenapa? Saya sering ambil tahu isi 2, 5, bayar 2, sisa 3. Cari halalnya itu bagaimana sekarang? Nyari halalnya kalau yang sudah terjadi. Misalnya sekarang mau tobat, nyari halalnya bagaimana? Yang pertama dia berusaha dulu, dia cari. Tapi kalau sudah tidak ketemu, tidak tahu saya ini. Dulu punya teman, saya ambil anunya, tapi entah belum ngasih tahu, kabar putus, tidak ada kabar dan lain sebagainya. Bagaimana tata cara untuk mencari halalnya? Dia cari, dia usaha. Kalau sudah tidak memungkinkan, cari lagi. Mungkin ada ahli warisnya, anaknya atau apa. Tidak ada juga, susah. Tidak mungkin ketemu. Maka dia tasaddaq. Sebagian besar ulama menyebutkan dia bersedekah dengan nominal berapa dia dulu ambil itu, dia niatkan. Dia niatkan untuk mengganti apa yang dulu dia ambil dia dari hak orang lain, ya dari jalan yang haram tersebut. Sebagian menyebutkan dengan cara demikian sambil dia bertaubat. Karena tidak cukup hanya taubat saja. Kenapa? Karena tadi dosa kita tidak hanya dengan Allah, tetapi juga ada dengan sesama manusia. Ada hak orang lain di sana. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah masuk waktu Isya.
Silakan Bapak Ibu-ibu. Ada. Kalau tidak ada, insyaallah sekali lagi semoga kita diistiqomahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa di dalam ketaatan. Kita semua dianugerahkan rezeki oleh Allah dari jalan yang halal, yang barakah, dan juga untuk anak-anak kita, keluarga kita, semoga kita semua dapat memberikan rezeki dari jalan yang halal yang Allah berikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa quluba abnaina wa banatina binuril Qur'an wa nuril ilmi wa nuril hidayah kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya dzal jalal wal ikram. Allahumma rabbana habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlikal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kami juga mohon keikhlasan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah untuk kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah biniyati syifa, dengan niat semoga Allah berikan kesembuhan yang segera untuk ibunda kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Ini 1 tahun ini ujian beliau besar. 1 tahun terakhir ini kali ke-6 sudah bolak-balik di rumah sakit. Ini dirawat kembali, ada masalah di jantung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang segera, diberikan kesabaran di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah fil hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.